Iya, iya. Ayo guyu le. Guyu sik londo. Ya, guyu bareng to Mas. Mengot e. Guyu sik. Ubur ikan lele. Iki lole. Ketangkep le. Ayo toh. Iki lho bocah sing jarene kebal hukum le. Oh, guyu sekno le. Bukaan hati-hati di jalan yang katanya kebal hukum. Siap di lapas. Yes. Itu seperti apa ceritanya? Kronologis awal. Kalau kronologis awal, saya sebenarnya dari awal nggak kenal sama dia, tetapi saya kenal nama dari teman saya, spesialita arisan juga. Dia nawarin arisan. Nah dari situ karena bawa teman-teman saya yang rata-rata usaha, foto model gitu, jadi ya sudah akhirnya saya nyoba ikut. Nah, setelah kenal dengan Putri, dia nawarin untuk investasi. Arisan yang dia tawarkan pun bukan yang kecil-kecil, maksudnya 30 juta, 1 juta enggak, tapi yang 100 juta, 200 juta. Dan itu saya ambil lelang dari member dia yang melelang arisannya, seperti itu. Jadi makanya uang arisan saya ke dia itu transfernya langsung ke dia semua dalam jumlah besar, 70, 90, 100 juta gitu. Nah kalau untuk investasi, dia menyampaikan bahwasannya suaminya punya usaha. Usahanya apa namanya, counter handphone. Temennya ada yang membutuhkan uang kayak gitu, dia kasih pinjam. Nah itu adalah bentuk investasi dia, nawarin ke saya dengan keuntungan sekitar 20-25% per bulan. Nah waktu itu karena saya pikir masih masuk akal. Dari penjualan itu, namanya investasi kalau ada penjualan, ada barang yang dijual, ada usaha, itu oke, yang seperti itu. Saya tidak ngecek salahnya di situ, saya hanya percaya karena mungkin flexing dia juga di medsos, di story dia itu oke juga ya, menggiurkan gitu. Nah ternyata setelah tahu setelah kejadian investasinya bodong nggak ada ini, baru kami selidiki bahwasannya itu semuanya nggak ada. Terus itu yang pertama terkait dengan usaha counter handphone suaminya. Yang kedua dia pakai nama bapaknya, bahwasannya bapaknya ini teman punya usaha mebel. Nah, itu karena saya pikir tadi usaha mebel itu untungnya juga memang besar ya. Kalau ngasih saya dengan share profitnya 20-25, karena yang 5% masuk ke dia, 20 masuk ke saya masih oke. Akhirnya saya kasih juga, itu minta 300, minta 200, minta 150 kayak gitu, saya kasih semuanya. Nah yang terakhir itu juga ada dia nawarin dana talangan. Dana talangan itu ada pegawai bank BRI yang katanya membutuhkan uang, itu dikasih lihat ke saya, bahkan pembicaraan WA nya tuh ada. Tapi ternyata semuanya waktu diselidiki sama penyidik, semuanya zong, fiktif. Nah itulah yang akhirnya kami ini merasa sangat wah, dana itu di siang bolong tengah-tengah hari dia kusir, dia sakit hatinya kayak apa ini. Itu awal kronologisnya. Lalu Mbak Sarah terus melaporkan kasus ini? Awalnya tidak. Pada waktu kejadian meledaknya arisannya dia itu,
dia janji ke saya mau mengembalikan. Makanya saya bilang oke, nggak apa-apa, tak tunggu, karena uang saya juga banyak, bukan uangnya sedikit gitu kan. Saya pikir dia kalau langsung juga mungkin akan kesulitan. Tapi waktu ke waktu saya kasih waktu hampir 1,5 tahun, hampir 2 tahun waktu itu. Dari 2022 itu sampai 2024, hampir 2 tahun ya. Nah, ternyata dia ini bukannya berusaha untuk melunasi sedikit-sedikit, lakukan cicilan apa-apa, tetapi dia malah foya-foya, pergi ke Bali, tiap malam dugem, minum di meja itu minuman-minuman alkohol yang mahal, terus dia masih belanja-belanja kayak gitu-gitu. Jadi loh, kok masih kayak gini, nggak berarti dia masih punya uang. Sehingga saya kebetulan memang waktu itu suami saya punya usaha. Suami saya minta untuk saya meminta uang saya sedikit aja. Waktu itu saya minta untuk 200 juta tolong disiapkan. Tapi jawaban dia nggak enak. Dia bilangnya, Mbak kalau 200 juta ya nggak ada. Kalau Mbak Lala tetap mau 200 juta, Mbak Lala ngadepin kuasa hukum saya aja. Itu tapi kalau Mbak Lala mau ya tak cicil 500.000 atau 250.000 sebulan. Nah, dari omongan 250 atau 500.000 per bulan itulah yang membuat kami ini merasa tidak dihargai. Kami sudah memberi waktu, kami bantu dia, kami sudah istilahnya kemanusiaannya yang kami lihat saat anaknya sakit ini, keluarganya membutuhkan bantuan, kami masih juga bantu. Tapi ternyata dia bisa setega itu dengan kami. Makanya kami akhirnya sudah waktu itu pun dia ternyata pergi nonton DJ terkenal dari Jepang di Bali, di Atlas Bali. Berarti kan uangnya banyak. Nah, itu yang kami istilahnya kenapa mereka bisa foya-foya pergi, tetapi untuk nyicil uang kita tidak pernah dia lakukan. Nah, itulah dasar kami akhirnya, wah sebaiknya memang karena sudah dengan cara baik-baik kami ngomong, dengan cara persuasif kami sudah pendekatan, tapi ternyata 2 tahun kami menunggu. Akhirnya ya sudah kami laporkan ke Karanganyar karena kejadiannya memang rumah saya yang di Colomadu. Berarti dengan data ini ada berapa korban yang sudah banyak. Jadi pada waktu itu setelah meledak kasusnya dia arisannya banyak zongker katanya itu, dia dilaporkan bahkan di medsos ramai sekali. Nah dari situ saya lihat yang laporin semuanya tidak bisa kan, semuanya berhenti dan kurun waktu sekitar 1 tahun kemudian itu. Tapi mereka memang yang dilaporkan adalah arisan. Nah, itu yang mungkin membuat secara kekuatan hukumnya lemah. Tapi karena saya ini ada deal dengan dia adalah investasi, bukti kami ada, cat kami pun ada, rekening koran komplit, perbankan kami ada, makanya kami laporkan itu untuk yang investasi dan arisan. Mbak, itu kan pada saat dilakukan penangkapan ada ucapan-ucapan karangan bunga terhadap Polres Karanganyar ya, itu sebagai bentuk apa Mbak? Yang pasti itu apresiasi dari teman-teman korban semuanya juga pastinya, karena kan banyak ya karangan bunganya, nggak mungkin hanya 1-2 orang aja yang mengirimkan gitu. Itu banyak korban-korban yang mengapresiasi kepada Polres Karanganyar, terutama itu Pak Kasat Reskrim, Pak Kanit, penyidik yang sudah istilahnya meluangkan waktunya pagi, siang, sore, malam, nggak tahu tidur atau enggak. Saya juga istilahnya kita apresiasi di situ bahwasanya mereka sudah melaksanakan tugasnya yang luar biasa dengan banyaknya tekanan pressure sana sini menghadapi aduan yang nggak masuk akal kadang. Nah itu kami apresiasi di situ dan berterima kasih kepada jajaran Polres Karanganyar, di mana setelah kami pelajari sendiri dengan kuasa hukum kami, ini adalah satu-satunya Polres yang bisa yang berani menaikkan kasus ini jadi LP sampai akhirnya di P21, bahkan tersangkanya sampai bisa ditangkap dan dilimpahkan di kejaksaan. Ini benar-benar satu bentuk apresiasi yang luar biasa kepada teman-teman kepolisian di Karanganyar. Ini tentunya dalam proses hukum selanjutnya para korban meminta keadilan. Pastinya
ini kalau dari sisi teman-teman kami yang kemarin menjadi saksi di kasus kami, ini tentunya mereka sama, intinya inginnya juga ini bisa dilakukan istilahnya tindakan yang sama gitu loh. Kalau dengan case yang saya laporkan aja bisa, otomatis case mereka yang sama investasi di Polres-Polres lain harus bisa dong gitu. Apa bedanya? Karena di semua kepolisian itu Polri tentunya itu mempunyai SOP dan standar aturan yang sama kan, dan itu yang menjadi tonggak pijakan teman-teman di sini sebenarnya. Kalau di Polres Karanganyar aja bisa, kenapa di Polres-Polres lain laporan teman-teman ini berhenti? Klaten berhenti, Sukoharjo berhenti, Solo ini kota itu juga berhenti, Sragen, istilahnya di wilayah Solo Raya sendiri, Karisedanan, hanya Polres Karanganyar, dan ternyata bisa kok. Lantas kenapa Polresta yang lain tidak bisa, atau kantor polisi lain yang dipakai tempat teman-teman ini mengadu kok tidak bisa? Nah, ini yang harusnya sebenarnya menjadi evaluasi lagi. Pastinya teman-teman akan mereview ulang laporan mereka. Kenapa laporan saya di Polres Karanganyar bisa, sedangkan laporan mereka tidak bisa? Itu pastinya. Saya mendampingi Bulala ini setelah laporannya lama stagnan hampir setahun ya. Begitu saya diminta tolong oleh beliau, saya langsung tanda tangan kuasa, saya langsung menanyakan perkara tersebut ke Polres setempat, dan saya menanyakan apa sih kesulitannya, kenapa stagnan, kenapa tidak bisa jalan. Nah, jawaban dari Mas penyidik katanya terlapor dulunya yang sekarang tersangka itu kalau dipanggil nggak pernah datang, susah dipanggil, nggak pernah datang dan sangat sulit sekali. Kan nggak pernah didatangkan, kalau memang buktinya kuat kenapa tidak diterbitkan surat yang itu, kan memang buktinya kuat. Akhirnya saya 2-3 kali ya, 2 kali. Nah, akhirnya segi-segi diperiksa dari kami dan buktinya kuat, akhirnya ya udah bisa naik LP dan akhirnya sampai ke P21 dan hingga tahap 2 ini. Dalam posisi dari lidik ke sidik kan sangat susah sekali ya Polres Karanganyar. Sampai pada akhirnya dari sidik ke P21 itu prosesnya sangat luar biasa sekali. Maka saya apresiasi dengan penyidik Karanganyar yang notabene begitu ketemu kami, kita langsung koordinasi kesulitannya apa, akhirnya penyidik bisa mendapatkan support dari kami juga, karena memang pengacaranya sana kan sangat luar biasa menekan, sehingga penyidik maupun jajarannya kan butuh dukungan dari kami yang maksimal. Kebetulan kami dari korban ya, makanya kami selalu memberi support. Ayo ini korbannya banyak, ayo Pak, nggak usah takut dengan tekanan apapun. Akhirnya dalam setelah masuk ke P21 mau ke tahap 2 itu sangat penuh drama, jadi sulit sekali untuk meminta keterangan maupun pada akhirnya polisi sampai datang ke sana. Dan saya mendapat informasi dari para korban ini, di rumahnya itu ada 30 lebih CCTV yang dipasang, sehingga orang mau datang pun juga pasti terpantau seperti itu. CCTV-nya hampir 30 lebih ya, 33 CCTV itu rumah di Wiring sana. Kehadiran pemeriksaan pertama Ya, itu sampai ke sana. Dalam untuk meningkat ke sidik ya, polisi sampai datang ke sana. Akhirnya untuk proses sehingga bisa P21 kami lega, masuk ke tahap berikutnya itu juga drama lagi. Dia kan hamil nih, katanya mau guguran, katanya apa, sampai masuk ke CIH, tes tunda lagi, panggil lagi, gitu lagi, masuk rumah sakit lagi, tunda lagi. Nah, kemarin itu kita sampaikan kepada penyidik, kami menghadap pada seminggu yang lalu ya, kami ketemu Pak Kasat, dan Pak Kasat, saya mohon segera ada tindakan tegas karena ini sudah hampir tahap 2 ini sudah 1 bulan lebih. Saya khawatir kalau sudah 2 bulan kan berkas dikembalikan lagi ke polisi, kembali lagi kan nol lah, dalam arti kan susah lagi itu Mas. Akhirnya kami menyampaikan bahwa
Bapak dan jajarannya nggak usah takut dengan tekanan-tekanan. Kami masyarakat butuh sangat keadilan, kami support. Karena kami ini korban, Bapak nggak usah takut. Dan Bapak harus berani punya kewenangan di situ, kan buktinya sangat kuat. Sampai saya menyampaikan kita menangkap seperti itu jangan di jalan maupun di luar, susah Pak. Ya sudah datangi ke rumahnya, kan rumahnya orang tuanya. Kalau sampai nanti orang tuanya maupun siapapun menghalang-halangi proses penyidikan ini, kan tinggal obstruction of justice bisa menghalangi dalam penyidikan. Apapun masih proses, sudah itu aja. Akhirnya kan penyidik langsung menangkap di rumahnya. Mbak, ini kan untuk yang khususnya kasus yang di Karanganyar gitu. Ini kerugian dari pihak korban mencapai berapa? Kalau yang klaim ini kan 1,7. Indikasinya belum yang lain itu mencapai berapa mungkin kira-kira? Sampai miliaran mungkin? Informasi yang saya terima dari para korban yang hampir 60-an miliar katanya seperti itu. Ada berapa korban yang didampingi selama Ini kemarin ada beberapa sih, cuman ini malah karena ada beberapa yang laporan di Polres Solo sejak tahun 2022 ya, nggak jalan dari bahkan mereka pada mencari saya untuk dibantu supaya kasusnya juga ikut kelar. Artinya pasca Karanganyar ini nanti dapat surat kuasa baru ini. artinya akan memproses Akan lebih banyak lanjut ke korban-korban yang Polres lainnya. Ya. Ini kami ada beberapa surat kuasa yang nanti ditindaklanjuti untuk membantu ke Polres setempat yang kemarin stuck. Klien kami itu kerugiannya hampir 1, sekian miliar, 1,2 miliar. Modusnya sama.